Minggu tanggal 22 Mei di 2022. Apa kabar bagi kita semua? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat. Coba senyum dulu kepada kiri kanannya. Kita bagikan sukacita sorga bagi sekitar kita. Undangan bagi kita pada minggu ini Kamis tanggal 26 Mei 2022 ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada jam 9 WIB. Itu hanya kita adakan sekali ibadah. Jadi mari kita mengingatnya sehingga kita tidak lupa, dan anggota 4D, pemimpin 4D juga boleh mengingatkan kepada anggota-anggotanya, dan anggota juga boleh bertanya kepada pemimpin 4D-nya untuk info selanjutnya. Mari Bapak Ibu kita tetap setia untuk mengikuti ibadah-ibadah jaringan kita. Ada ibadah doa syafaat yang dilakukan pada hari Senin di tempat yang telah ditentukan masing-masing, dan juga 4D yang dilakukan pada hari Rabu dan juga di tempat yang telah ditentukan bagi kita semua. Mari kita tetap semangat, dimuridkan, mengasihi Tuhan, lebih lagi bertumbuh bersama-sama lewat ibadah-ibadah kita di ibadah jaringan kita. Nah, selamat datang bagi Elizabeth Susatyarni dan Gule dan Maria Jernita Waruwu yang masuk dalam ibadah dewasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kita dukung adik-adik ini untuk semakin bertumbuh, untuk semakin mengasihi Tuhan. Ayat renungan kita pada minggu ini diambil dari Yeremia 17 ayat 7. Saya undang kita untuk bangkit berdiri untuk membacakannya bersama-sama. Saya baca terlebih dahulu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita baca bersama-sama. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Haleluya, happy Sunday GKI Padang. Happy Sunday. Pada hari ini kita akan menyanyikan satu pujian baru, judulnya Ku Beri Yang Terbaik. Mari kita bawakan pujian kita, sembah kita yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin. Yes, Sekali lagi amen. kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sebab kasih-Mu Tuhan, Telah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan, terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Oh, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Dari hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. sebab hanya kasih-Mu Tuhan. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Ini hati kami. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan, terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Oh, hanya untukmu yang termulia,
segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Kan ku sembah Kau Yesus Tuhan. Tak berubah selamanya cinta kasih-Mu padaku. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Mu padaku. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hati. Tak berubah selamanya cinta kasih-Mu padaku. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hati-Mu. Tak berubah selamanya cinta kasih-Mu padaku. Ku mau hidup selamanya, ku senang. Tak berubah selamanya. Ku mau hidup selamanya. Tak berubah selamanya. Cinta kasih-Mu padaku. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hati. Ku mau hidup selamanya, ku senangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Kita berikan sorak-sorak yang paling mulia untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Tuhan, segenap hati kami mau memuji-Mu. Ini iman kami, ini yang kami katakan dari hati kami, bahwa kami terus Tuhan untuk terus menyembah memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Segenap hati kami bawa kepadamu Tuhan. Segenap jiwa kami bawa kepadamu Yesus. Kami mau beri yang terbaik Tuhan. Dari hati kami, dari jiwa kami, dari seluruh kehidupan kami. Jadi persembahan yang harum, persembahan yang baik, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bentuk dalamku hati yang murni, sebab ku mau jadi seperti Kau ingin. Seluruh jiwaku itu milik-Mu, sebab ku mau jadi seperti Kau ingin. Roh Kudus datanglah, penuhiku untuk kemuliaan-Mu. Pakai aku, Ini hidup kami Tuhan. hidupku sebagai persembahan yang hidup. Seluruh hidupku dalam tangan-Mu, semua ku serahkan. Dimanapun di sana
Yesus, hidupku bagimu Yesus. Haleluya. Hidup bagimu. Kami mau hidup hanya bagimu. Kami mau hidup hanya bagimu. Dan hidup Selamanya Tuhan, selamanya. seluruh hatiku, Kami beri yang seluruh terbaik, jiwa, kami beri yang terbaik hanya bagimu Tuhan. hanya bagimu. Kau Hanya miliki seluruhnya, sepenuhnya hanya untukmu. kau memiliki seluruhnya. Haleluya. Yesus, seluruh hidup kami mau Kami persembahkan hanya untukmu menyenangkanmu. Terima kasih bagimu Worship you, God, for I give you my heart. Jesus. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, I have you. Praise Him. Lord, I give you. Lord, I give all my soul, Give you my soul. and I live for you alone, God. Live for you alone. Oh, every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Let's worship, oh God. Jesus, I will worship Jesus. Jesus, All I have is yours, give Jesus. my heart. We You have it all. worship you. You have it all. We worship you. Everything in We me worship for you. you, Jesus. We Everything in worship me, you. everything I We have, worship you. yours, We oh God. Yes, worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Worship you, Jesus. Oh, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you. Oh, yes, you are. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have it all. Jesus, Lord, have your way in me. Haleluya, seluruh jemaat Tuhan, mari kita satukan hati untuk menaikkan ucapan syukur dan juga doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa
kasih Tuhan. Kami perlu Engkau di setiap waktu kami. Kami perlu Engkau Tuhan di setiap hari-hari kami Tuhan. Hanya kepadamu kami berserah, hanya kepadamu kami berharap. Kalau sandaran, kalau tujuan kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan bagi setiap kami jemaat-Mu GKI Padang. Kami tetap bersetia, bersemangat mengerjakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami Tuhan Yesus mau menjalankan setiap ibadah-ibadah yang telah ditentukan dalam gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, semua karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kami, yang memberikan semangat, yang memberikan roh yang baru bagi kami, sehingga kami mau patuh mengerjakan setiap firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga bersyukur buat pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang memiliki pandangan yang besar dalam pelayanan. Itu karena Engkau yang telah mengerjakan semuanya di dalam kami, khususnya bagi setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami percaya ini lebih lagi Tuhan untuk memberkati gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Pada saat ini ya Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan bagi setiap kami Tuhan, umat-Mu ya Tuhan. Pakailah kami dengan luar biasa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan telah memberikan talenta, karunia bagi kami. Oh terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus menggunakan talenta-talenta, oh Tuhan, karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami menjadikan itu suatu berkat bagi kami. Dan kami dapat mengembangkannya. Kami dapat mempergunakan dimanapun kami berada. Dalam pelayanan gereja, dalam kehidupan sehari-hari, dalam mengerjakan firman-Mu Tuhan. Menjadi seorang pelaku firman Tuhan, menjadi seorang saksi Tuhan. Bahkan biarlah lewat talenta dan karunia ini juga membekali kami, oh Tuhan Yesus, untuk lebih lagi, luar biasa lagi Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kami serahkan talenta karunia ini untuk Tuhan Yesus memberkati Tuhan pelayanan-Mu, untuk memberkati gereja-Mu, untuk memberkati Tuhan Yesus segala sesuatu, oh Tuhan, yang Kau percayakan kepada kami. Dan biarlah kami melipat gandakannya Tuhan, sehingga kami juga berkelimpahan karena Tuhan yang telah melipat gandakannya kepada kami. Berikan Roh-Mu untuk biar kami mengerjakan lebih lagi Tuhan. Biar Roh Kudus mengajari kami lewat hari, lewat lepas hari Tuhan. Tidak satu pun dari kami yang mendiamkan, menyimpan talenta kami, tapi biarlah kami benar-benar mempergunakannya Tuhan. Karena kami percaya Roh Kudus ada di dalam kami untuk Tuhan Yesus mempergunakannya lebih baik lagi, untuk Tuhan Yesus melipat gandakannya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan bagi suami dan istri, biarlah dapat melayani Tuhan, memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Terima kasih Tuhan, lewat amanat agung ini Bapa, kami Tuhan Yesus dapat menjadi saksi-Mu, berkat-Mu Tuhan. Pakailah kami, berikan juga Tuhan Yesus pengertian yang baru kepada kami untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan kepada sekeliling kami Tuhan. Tidak ada satupun dari kami yang, oh Tuhan, tidak memiliki beban untuk memberitakan Injil, untuk Tuhan Yesus mengerjakan pesan-Mu ini, amanat agung-Mu ini Bapa. Berkatilah suami dan istri dimanapun Tuhan Yesus, rumah kami, tempat tinggal kami, pekerjaan kami. Kami mau menjadi saksi-Mu lewat perkataan kami, lewat Tuhan Yesus gaya hidup kami Bapa, lewat pola pikir kami, lewat cara pandang kami. Kami memberitakan Injil-Mu Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, haleluya, setiap firman yang kami sampaikan itu menjadi berkat, itu menjadi membawa keselamatan. Bukakan tingkap-tingkap di langit, bukakan pintu-pintu keselamatan bagi Tuhan Yesus sekeliling kami, bagi setiap orang yang kami temukan. Jamakan hati mereka untuk menerima, untuk menyambut firman Tuhan yang kami sampaikan. Karena kami percaya tidak ada satupun firman Tuhan yang jatuh di tempat yang, oh Tuhan, yang sia-sia. Kami percaya setiap firman yang kami tabur kepada sekeliling kami itu akan membuahkan buah yang subur, membuahkan Tuhan keselamatan bagi mereka. Dan bila nama Tuhan yang semakin dimuliakan bagi setiap kehidupan kami, bagi setiap pelayanan kami, baik juga Tuhan Yesus apapun yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur buat amanat agung yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami lebih lagi melayani Engkau, mengikut Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dan di dalam nama Yesus kami matakan segala tipu daya iblis, segala pekerjaan si jahat yang melayani kami dapat mempergunakan talenta karunia kami daripada Tuhan, tidak berkuasa, kemalasan, kebodohan, tidak memiliki hikmat, tidak memiliki Roh Kudus dalam diri kami, menanamkan ataupun menyimpan talenta karunia diberikan Tuhan, tinggalkan kami dalam nama Tuhan Yesus, sehingga pencuri mengambil talenta tersebut tidak berkuasa di dalam nama Yesus. Menghalangi setiap suami atau istri dalam sidang Tuhan ini dapat melayani Tuhan, dapat memberitakan Injil, tidak berkuasa keraguan, kebimbangan, ketidakpercayaan akan firman Tuhan. Tinggalkan setiap jiwa-jiwa yang sudah dilayani di dalam nama
Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, segala puji hanya bagi nama-Mu saja. Haleluya, amin. Lord, I give you my heart. Oh, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, I give you Jesus. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, have your way. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan-Mu selama ini. Kau telah memberkati hidup kami, juga telah memberkati rohani kami, memberikan masa depan bagi kami, telah memberkati pekerjaan-pekerjaan kami, keluarga kami dan pernikahan kami. Engkau telah memberkati anak-anak kami. Engkau telah memberkati gereja ini, seluruh gereja-gereja yang ada di dunia ini. Engkau telah memberkati wilayah kami di mana kami tinggal. Engkau telah memberkati kota ini. Bahkan doa kami kepada pemerintah bangsa dan negara ini, Engkau sudah mendengar dan banyak sudah Engkau jawab doa-doa gereja-Mu. Kami telah mendengarkan berita yang akan kami kerjakan sepanjang minggu ini, dan kami siap untuk mengerjakannya. Bahkan kami, Tuhan, siap dengan setia melakukan firman Tuhan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah sepanjang minggu ini. Kemanapun Engkau utus kami, ke negeri yang Kau pilih, hati kami sudah siap, Tuhan. Inilah hidup kami. Yang kami cari adalah Engkau. Yang kami cari adalah kebenaran firman-Mu, supaya kemanapun kami pergi, Yesus adalah Tuhan kami dan Juru Selamat kami, yang mampu memberikan perubahan baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengampuni dosa kami, kesalahan, kejahatan dan pelanggaran kami, baik keputusan-keputusan kami yang salah. Ini waktunya kami, Tuhan, untuk memberikan dengan segenap hati kami, kehidupan kami seluruhnya, untuk siap menerima, percaya, dan diberkati oleh firman Tuhan, supaya berkelimpahan ini terus terjadi, kami alami, supaya kami juga dapat menolong orang-orang di sekitar kami, supaya kami sama seperti Engkau, Tuhan. Ketika mereka lapar, Engkau memberikan makan. Ketika mereka haus, Engkau memberikan minum. Ketika mereka kekurangan, Engkau pulihkan keadaan mereka.
kami dapat dan sanggup melakukan itu karena Tuhan terlebih dahulu memberikan berkelimpahan bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu ini Tuhan. Saya siap menyampaikan firman-Mu ini seperti yang Kau kehendaki Tuhan, seperti yang Kau inginkan Tuhan. Dan Roh Kudus, Engkaulah yang memimpin saya sampai saya menyelesaikan firman Tuhan ini. Sebagaimana saya melayani-Mu Tuhan, demikian juga hati saya melayani umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari semua orang percaya berkata Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudaraku. Haleluya semuanya. Ya, boleh saudaraku lihat sebelah saudara. Boleh juga tos dia supaya saudara mengenal sebelah saudara. Ya, siapakah mereka? Amin. Terima kasih buat doa-doa saudara sehingga kita bisa kembali melayani dan beribadah kepada Tuhan. Tetaplah berdoa. Tadi sudah disampaikan berita iman kepada kita. Ya, apa yang kita imankan, doakan, dan apa yang kita kerjakan sepanjang minggu ini. Kalau dengan baik kita mengerjakan sepanjang minggu ini iman kita, maka minggu yang akan datang pasti semakin baik dan semakin sempurna. Baiklah saudaraku, kita akan diberkati firman Tuhan yaitu berkelimpahan. Kalau ada kesempatan bagi kita, ya, yang sudah dengan tekun mengikuti ibadah sepanjang bulan ini. Kalau saya bertanya kepada saudara, apakah kesaksian saudara lewat saudara diberkati firman Tuhan tentang berkelimpahan? Saudara pasti punya kesaksian yang sangat luar biasa. Karena firman Tuhan ini adalah Allah sendiri yang berbicara kepada saudara, dan firman Tuhan ini bukan hanya dikatakan saja, tapi telah Dia genapi dan akan terus Dia genapi. Pasti saudara berkata, secara rohani saya diberkati, baik juga fisik, baik juga keuangan. Karena firman Tuhan tidak kembali kosong. Setiap orang yang percaya dan sungguh-sungguh pasti mengalami perubahan yang sangat luar biasa dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudaraku, kita mau setiap minggu hadir untuk mengikuti ibadah kita. Supaya kita pulang dari tempat ini, hidup kita seperti ibadah kita. Ada pujian, penyembahan, ada kemenangan, ada pelayanan, ada doa, ada musik, ya, ada firman Tuhan. Itulah hidup yang kita jalani sepanjang minggu ini. Bahkan gereja ini saudaraku, ya, menyiapkan tempat pelayanan, baik juga tempat rumah untuk bagi jemaat mengikuti doa syafaat dan 4D. Bahkan pertemuan pelayan ada 2 semalaman, bahkan ada kebaktian kembapa kaum ibu. Tujuannya apa? Supaya apa yang kita dengarkan pada hari Minggu itu akan terus mengingatkan kita bahwa firman Tuhan itu adalah hidup. Dan kehidupan firman Tuhan itu yang kita jalani. Sehingga kita percaya Tuhan datang memberikan kehidupan. Amin saudaraku. Saudaraku yang kekasih, kita dapat ya melihat firman Tuhan minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Yang pertama saudaraku mengenai masa depan. Masa depan saudara dan saya Tuhan sudah sediakan. Dan jelas sekali firman Tuhan ini memberikan masa depan yang baik. Penuh dengan pengharapan. Masa depan yang cerah. Tidak ada kekhawatiran dan kebimbangan di dalam masa depan yang disiapkan Tuhan bagi kita. Namun masalahnya saudaraku, bukan janjinya. Janjinya tidak ada satupun yang tidak digenapi. Tapi janjinya itu digenapi. Bagaimana kita menjalankan masa depan yang diberikan Tuhan kepada kita sesuai
dengan firman. Baik itu kehendaknya. Memang sulit sekali saudaraku. Dan kita mengalami kesulitan untuk memulai dan menjalankannya. Biasanya memulai hal baru itu sulit kali. Walaupun kita suka baju baru, suka penampilan baru, suka aksesori baru, namun tetap hati kita tertuju kepada barang yang lama. Karena yakin kali kita barang yang lama itu tidak akan mempermalukan kita karena pengalaman kita sudah ada di sana. Mari kita lihat saudaraku firman Tuhan, Mazmur 40 ayat 6. Banyaklah yang telah Engkau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Tuhan tidak menuntut apa yang sudah Dia berikan kepada saudara, saudara kembalikan. Amin saudaraku. Tuhan bukan kekurangan ketika Dia berikan kelimpahan kepada kita. Tetapi Tuhan mau hati kita melayani Dia. Karena pelayanan kita kepada Tuhan bukan hanya seperti yang saudara lihat ada kami di depan ini saja. Tetapi saudaraku ketika kita bangun pagi, pelayanan termulia kita kepada Tuhan yang menciptakan kita adalah doa kita. Berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Bapa kita di sorga. Dia sangat senang dan merindukan mendengarkan suara kita. Bukan Dia buta, bukan Dia tidak bisa melakukan sesuatu untuk saudara. Tetapi Dia ingin kita melayani dengan hati yang terbeban. Dengan hati yang terbuka, sebagaimana seorang hamba, sebagaimana hati yang sudah diselamatkan Tuhan. Sebagaimana hati kita, hati yang sudah menjadi baru. Bukan korban kita, saudaraku. Walaupun kita perlu berkorban untuk bangun. Dan berkorban untuk tidak ngantuk. Berkorban untuk tetap percaya dan yakin. Itu bagian tubuh kita. Itu bukan bagian Tuhan. Tuhan sudah memberikan segalanya kepada kita. Tapi Tuhan mau kita melayaninya dengan segenap hati kita. Dimanapun kita. Dalam pekerjaan kita sekalipun. Bagaimanapun keadaan kita. Perbuatlah sebagaimana saudara dan saya melayani Tuhan. Yang kedua saudaraku, siapa Tuhan bagi kita? Apakah Tuhan itu adalah Tuhan segalanya bagi kita? Apakah itu terus sampai pada hari ini kita kerjakan dan percayai bahwa Tuhan itu segalanya bagi kita. Yang menciptakan kita, yang membentuk kita, yang menyelamatkan kita. Bahkan yang menghiburkan hati kita. Berkat berkelimpahan itu. Percaya dengan segenap hati. Segenap jiwa. Seluruh kekuatan kita kepada Tuhan. Itulah sikap menyembah yang benar kepada Tuhan. Siapa yang memiliki hati dapat menyembah Tuhan. Dia adalah hati yang memiliki hati Bapa. Karena tidak mudah untuk menyembah Tuhan, saudaraku. Tapi kalau kita tidak persiapkan diri kita dan waktu kita. Dan kalau kita tidak mengasihi dengan segenap hati, nol iman kita dan kepercayaan kita. Tuhan tidak mencari orang yang berkarunia. Bahkan gereja ini tidak mencari orang yang berkarunia. Jangan tertipu dengan karunia. Karena tidak selamanya karunia itu bisa memimpin. Tapi Tuhan dapat memimpin untuk selamanya. Berkelimpahan itu saudaraku, kita mengasihi Tuhan. Amin saudaraku, percaya dengan segenap hati kita. Haleluya saudaraku, dan mengakui Dia dalam segala laku kita. Segala sikap kita, pandangan kita.
hari-hari kita, berkelimpahan, kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, menjauhkan diri dari segala kejahatan. Dan tidak lagi di bawah kepercayaan dosa, tapi kita di bawah kepercayaan kepada Tuhan. Berkelimpahan itu bukan menurut pikiran kita. Hanya dalam satu jenis, dalam bentuk yang apa dikatakan oleh orang-orang di luar sana. Karunia itu dapat kita kerjakan dan kita lakukan. Orang dunia juga punya karunia. Tetapi siapa yang dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya? Siapa yang dapat menyerahkan hidupnya dalam sikap laku, perbuatan, pikiran, pandangan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat saudaraku, firman Tuhan Amsal 3 ayat 5 sampai ayat 8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Inilah keputusan yang kita putuskan setiap hari. Amin. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Dan menyerahkan seluruh laku, sikap, pandangan, kehidupan kita kepada Tuhan. Demikian juga takut akan Tuhan. Ini keputusan kita setiap hari. Sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan yang sudah dipilih Tuhan menjadi bangsa yang terpilih. Yang ketiga saudaraku, sedikit itu banyak bila Allah ada di dalamnya. Kita lihat saudaraku dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Tuhan yang menyuruh Elia untuk datang ke Sarfat menjumpai janda ini. Dan pada waktu itu keadaannya kekeringan, kemiskinan, begitu juga kelaparan. Tetapi janda Sarfat ini memiliki tepung sedikit, segenggam, dan memiliki minyak sedikit di buli-buli. Lalu saudaraku yang kekasih, Elia meminta roti bundar kecil, sepotong kecil, setelah dia membuat roti itu untuk dimakan. Dan apa yang diminta oleh Elia tidak salah dan tidak kurang, dia lakukan. Sehingga apa saudaraku akibatnya? Minyak, begitu juga tepung yang sedikit, bahan yang sedikit ini bermanfaat. Selama kekeringan, selama kelaparan, sampai akhir dari kelaparan. Cukup untuk janda Sarfat, untuk putranya dan untuk Elia. Demikian juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hanya sedikit saja bahan makanan, 5 roti dan 2 ikan. Tetapi karena di tangan Tuhan, diserahkan kepada Tuhan, sehingga lebih dari cukup untuk memberi makan 5.000 dan masih ada sisa yang tersisa. Kalau kita tidak belajar untuk membagikan apa yang ada bagi kita, maka sifat kita seperti sifat lama kita. Selalu melihat kepada kurang dan berperasaan kurang, pikiran kurang, uang kurang, semua kurang. Tindakan ketika kita juga bertindak kurang, ibadah pun kita kurang, semua kurang. Karena kita memandang kepada sifat lama kita. Dan seharusnya saudaraku, kita harus belajar untuk membagikannya dengan mematuhi firman Tuhan.
Amin. Kita lihat saudaraku judul pada hari ini, perkataan dan berkat. Perkataan kita berkuasa. Lidah, bibir dan mulut kita perlu kita kekang. Dari mana pencobaan? Dari perkataan kita. Dari ucapan kita. Tapi banyak orang yang percaya, yang tidak siap menanggung pencobaan itu. Sehingga dia berhenti melakukan firman Tuhan hanya sampai pada pencobaan itu. Maka ada banyak gugur orang yang diselamatkan tidak sampai berbuah. Kita harus percaya keluarga kita sudah diselamatkan Tuhan. Tadi ada topik doa kita. Supaya para suami istri mulailah bertindak. Bersama-sama pergi untuk memberitakan Injil. Pergi untuk melakukan doa keliling. Pergi untuk mengunjungi. Jangan kita tunggu perintah. Karena kita sudah diberikan amanat agung. Untuk mengerjakan amanat agung ini. Keluarga demi keluarga. Dan kita percaya keluarga kita mendapatkan kuasa janji Tuhan. Dan kita harus tahu kuasa janji Tuhan bagi kita dan bagi keluarga kita. Kita lihat Yesaya 54 ayat 14. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan. Sebab engkau tidak usah lagi takut dan engkau akan jauh dari kekejutan. Sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Jalan yang kita lalui dan yang akan kita lalui. Ini adalah akhir daripada akhir zaman. Dan tanda itu sudah terjadi. Kesulitan, kesukaran, kengerian, ketakutan, kekejutan. Bahkan peperangan, penyakit sampar, penyakit menular. Itu sudah terjadi. Tapi firman Tuhan berkata itu belum seberapa. Sebagaimana berkatnya begitu dahsyat bagi kita. Dan kita perlu percaya bahwa ada lagi firman Tuhan lebih dahsyat lagi. Untuk kita bisa sampai kepada Bapa kita di sorga. Dan firman Tuhan ini saudaraku mengatakan kepada kita. Walaupun ini adalah akhir daripada akhir zaman. Mari kita berjalan, jangan takut. Jangan dalam kengerian. Jangan dalam kebimbangan, jangan dalam kekhawatiran. Karena Tuhan telah mengatakan dan menepati janjinya ini bagi kita dan bagi keluarga kita. Amin saudaraku. Sekalipun kita lihat berita, sekalipun orang berbicara dan kita dengar, Tuhan berkata, berjalanlah dengan iman. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Berjalanlah sebagaimana sesuai janji Tuhan bagi kita dan bagi keluarga kita. Karena ada kuasa diberikan Tuhan bagi kita. Yaitu berjalanlah bersama dengan Tuhan. Amin saudaraku. Kita lihat dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi berdirilah dengan teguh. Mulailah ambil tanggung jawab kita dan keluarga kita. Yang telah Tuhan berikan kuasa untuk mengerjakan. Jangan bimbang, jangan takut. Tapi berjalanlah dengan iman. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Arahkan terus pandangan kita, berdirilah dengan teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Itu kuasa sudah diberikan Tuhan kepada kita. Amin saudaraku. Haleluya. Tuhan telah memberikan kuasa kepada saudara, kepada keluarga kita untuk menjaga seluruh wilayah kehidupan keluarga kita, termasuk lingkungan kita. Setiap tanah yang kita pijak, kita berkuasa untuk mendoakannya. Daerah kami itu, siang pagi juga sepi. Siang apalagi malam, jam 7 seperti tidak ada
Anak-anak kecil yang ingin saudaraku berbahagia keluar bermain-main. Seperti tidak ada keluarga penghuni di dalam rumah itu. Dan sebelum kami saudaraku menempati rumah itu, berapa kali bahan bangunan kami kecurian. Tapi semua yang buruk yang kita rasakan itu menjadi kebaikan bagi jalan kita ke depan. Karena dalam waktu yang diberikan Tuhan, kita dapat menghampiri Tuhan, menyerahkan segalanya kepada Tuhan, supaya jalan kita, saudaraku, lempang ke depan untuk menempati rumah di mana kita mau tinggal. Dan sampai pada hari ini, saudaraku, rumah kami itu tetap terbuka, bisa sampai 11:30, sedikit pintu kami buka. Kami berjalan bersama dengan Tuhan, tinggal bersama dengan Tuhan. Karena ada kuasa doa. Dan karena kami ingin rumah itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan, maka kami serahkan rumah itu menjadi tempat kesukaan bagi Tuhan, bukan kesedihan. Ada doa syafaat, ada 4D. Bahkan pada hari-hari besar bagi kami dapat mengundang sebagian dari saudara. Karena doa itu yang kita perlukan. Di sana ada tabut Allah, saudaraku. Amin, saudaraku. Jadi Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Mari mulai kita ucapkan firman Tuhan kepada pergumulan kita, kepada persoalan kita, kepada apapun saudaraku yang kita hadapi. Ini harus bisa. Saudara harus mampu karena ada Roh Kudus menolong saudara. Siap sedia Roh Kudus memimpin saudara masuk kepada kebenaran firman Allah. Saudara mau mengalami Roh Kudus, izinkan dia. Buka jalan karena saudara mau melakukan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Kita harus menjaga lidah kita dari segala bentuk perkataan yang jahat atau perkataan yang sia-sia. Jangan lagi saudaraku sifat kita yang lama, kasar, sombong, suka saudaraku mengeluarkan perkataan yang sembarangan, yang sia-sia, itu sifat yang lama. Tapi tunjukkan kepada dunia bahwa kita memiliki sifat yang baru, yaitu Kristus. Mari kita lihat pemazmur Daud mengatakan di dalam Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Daud berkata dalam Mazmur 17 ayat 3. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Luar biasa. Tindakan Daud ini menerima dan melakukan firman Tuhan. Yakin dia akan dirinya di hadapan Tuhan. Yakin dia ujian Tuhan itu kepadanya dapat dia lalui, saudaraku. Kita lihat Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus. Efesus 4 ayat 29, 31 dan 32. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.
Kita sudah diselamatkan Tuhan. Diberkati dan dipercayakan kepada kita firman untuk kita layani dan beritakan kepada orang lain. Maka kita datang kepada Tuhan lewat pelayanan kita, pekerjaan kita, penginjilan kita, masa depan kita. Memberkati orang lain seperti Bapa kita memberkati kita. Dan inilah yang dilakukan. Yang kita lihat saudaraku dari firman Tuhan Efesus tadi. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus di Efesus. Memberkati dan memberkati. Dan mengucap berkat, memperkatakan berkat. Menyampaikan masa depan dari Tuhan. Dia ingin seperti itu pelayanannya di Efesus. Karena bapaknya yang memberkati dia dan dia juga memberkatinya, saudaraku. Seorang anak datang kepada orang tuanya. Dan anak itu saudaraku mendapatkan berkat dari orang tuanya. Doa berkat dari orang tuanya. Orang tuanya membangun dia. Orang tuanya menyemangati dia. Karena dia adalah anak. Yang sudah dilahirkan di bumi ini. Karena Bapa itu ingin memberkati anaknya. Bayangkan saudaraku, anak yang sudah dilahirkan ke dunia ini. Tetapi saudaraku yang kekasih, bapaknya sudah memberkati dia, ibunya sudah memberkati dia. Tetapi saudaraku, dia hanya cuekin aja. Mengabaikannya saja. Melecehkannya, menertawakannya. Bayangkan saudaraku, gimana kira-kira hati orang tua kalau itu yang dilihat dari anak-anaknya. Enggak seperti itu. Yang harusnya yang dilakukan enggak seperti itu saudaraku. Tapi dia menerima apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Yang diingatkan oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya mengatakan, anakku ini hari hujan. Anakku ini musim kemarau. Artinya anaknya itu saudaraku mempersiapkan diri. Apa yang harus dipersiapkan? Jangan karena itu dia tidak sekolah, tidak kuliah, tidak kerja. Jangan gara-gara itu dia mengurung diri di kamar. Orang tuanya mengingatkan seperti itu saudaraku. Tapi kalau anaknya sudah diingatkan. Tetapi udahlah. Bapak mama ini gini. Udahlah. Udahlah mak, udah diam aja mak. Kira-kira gimana saudaraku? Begitulah kira-kira kalau kita sudah diberkati, diselamatkan, dipercayakan. Lalu saudaraku Tuhan ingin terus memberkati kita. Tetapi saudaraku kita mengabaikannya. Aku juga bisa kok mencarinya. Kekuatanku juga ada. Nah gitulah kira-kira saudaraku kalau kita mengeluarkan perkataan yang tidak benar dari mulut kita. Amin. Firman Tuhan dalam mulut saudara. Haleluya saudaraku. Amin. Nah, firman Tuhan dalam mulut kita tidak dapat dikalahkan. Tidak dapat dihancurkan. Tidak dapat gagal. Mulailah mengucapkan firman Tuhan. Baik itu ke dalam masalah keuangan kita. Fisik kita. Ke dalam masalah keluarga dan pernikahan kita. Ke dalam pekerjaan kita. Ke dalam mereka yang sangat membutuhkan di sekitar kita. Mulailah ucapkan firman. Karena firman yang ada dalam mulut kita tidak akan pernah gagal. Amin saudaraku. Firman Tuhan yang ada di mulut saudara menjadi kata-kata iman dan kemenangan. Bukannya keputusasaan dan kelemahan. Mengucap firman bukanlah sesuatu yang kadang-kadang saudara lakukan. Ketika saudara punya kebutuhan yang saudara perlukan. Tadi saya sudah kasih gambaran. Kalau orang tua berkata, ini musim kemarau nakku. Ini musim hujan nakku. Dan anaknya itu saudaraku mempersiapkan dirinya.
Tapi coba bayangkan kalau anaknya mengatakan, nyindir kali pun mama bapak ini sok tahu aja. Udahlah diam saja. Nah, bagaimana hati orang tua dan bagaimana hati bapak? Kalau kita sudah diberkati dan diperintahkan supaya mulut kita mengucapkan yang benar, mengucapkan yang baik. Mari kita lihat saudaraku firman Tuhan. Di dalam Matius 12 ayat 34b, Yesus berkata, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi mengucap firman Tuhan adalah akibat dari firman Allah yang hidup, yang tinggal di dalam hati dan pikiran kita. Bukan saudaraku pengetahuan kepala kita. Haleluya saudaraku. Untuk melayani seseorang dan kita menyampaikan firman Tuhan. Tetapi saudaraku kepalanya yang dia pakai, saudaraku yang kekasih, sangat sulit untuk rendah hati orang-orang yang seperti itu saudaraku. Firman Tuhan yang keluar dari mulut kita karena tersimpan dalam hati dan pikiran kita. Itu akibat tersimpannya firman Tuhan. Bukan dari kepala kita. Haleluya saudaraku. Amin. Nah, kita lihat saudaraku yang kekasih. Supaya kita jangan bermain-main mendengar firman. Dan itu tidak cukup hanya di situ saja. Tapi melakukan firman Tuhan. Tapi itu pun tidak cukup saudaraku. Kita harus membagikan firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kerjakan. Amin saudaraku. Saudaraku, kita harus juga mempersiapkan diri kita menghadapi kesukaran. Ada kesukaran. Amin. Kesukaran kita ada. Kita harus siapkan diri kita untuk menghadapi kesukaran itu. Kita lihat saudaraku dalam Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kita ini merupakan contoh yang buruk jika kita tidak tahan terhadap tekanan kemalangan. Jikalau kita tidak tahan menghadapi sekitar kita. Kita tidak dapat saudaraku menahan masalah baik pergumulan. Tapi kita menghadapinya bersama dengan Tuhan. Kita diperintahkan untuk melakukan firman, bukan untuk menyimpan firman. Lalu saat kapan kita melakukan firman itu? Saat kapankah kita makan saat lapar? Saat kapankah kita saudaraku haus? Amin saudaraku, minum itu saat haus. Demikian juga saudaraku, firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun di bumi ini. Dan firman Tuhan itu untuk dilakukan. Bukan ketika kita pulang dari tempat ini. Lalu kosong hati dan pikiran kita dari firman Allah. Sehingga ada kesukaran kita berhenti untuk melakukan firman. Tapi kita tidak mencoba untuk mencari Tuhan di dalam kesukaran itu. Amin saudaraku. Kesukaran adalah bagian yang nyata. Dan ini berat dalam kehidupan. Dan kita masing-masing menanggapinya dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang hancur oleh karena kesukaran itu. Ada yang tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Jadi di sini kita melihat diri kita memilih. Kesukaran itu ada. Tetapi kesukaran itu dapat kita mengerjakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan kita takut kepada kesukaran. Dan jangan kita tahan dan lalui begitu saja. Atau berhenti sampai di kesukaran itu saja. Supaya jangan hancur iman kita, baik rohani kita. Baik juga saudaraku pertumbuhan rohani kita. Tapi tegaklah kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Tetaplah kita tegar
Amin. Kita tidak dapat mengubah latar belakang kita, tapi kita dapat mengubah iman kita. Kalau dulu kita kurang beriman, kalau dulu gak sampai iman kita, kalau dulu kita malas untuk beriman, ingat, masa lampau kita tidak akan berubah. Sudah kita lalui, tapi iman kita dapat, saudaraku, tetapi kita dapat mengubah iman kita. Amin. Kita lihat saudaraku dan kita belajar dari seorang janda. Kita dapat membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat 5. Inilah perumpamaan yang diajarkan Tuhan bagi kita. Kita dapat mengambil pelajaran yang akan kita simak dari perumpamaan ini. Bahwa kita harus terus berdoa sampai kita menerima jawaban dengan tidak menjadi lemah dan menyerah. Di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 5. 1, 2 ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Amin. Nah saudaraku yang kekasih, apa yang kita lihat sebagai perumpamaan yang diberikan Tuhan kepada kita saat ini tentang wanita ini, tentang seorang janda ini. Saudaraku yang kekasih, Tuhan tidak memberitahukan apapun tentang wanita ini. Kecuali apa saudaraku? Bahwa dia berbuat sesuatu yang menyebabkan hakim itu berkata. Jadi tidak ada perumpamaan yang digambarkan Tuhan kepada kita saat ini untuk kita pelajari. Bahwa saudaraku, gak ada lebih apapun yang dilakukan oleh wanita ini. Amin saudaraku. Tetapi dengan perbuatan tindakannya. Sehingga saudaraku menyebabkan hakim itu berkata, aku sebaiknya berbuat sesuatu baginya. Karena aku bosan dengan sikapnya terus menerus menyusahkanku. Jadi saudaraku, wanita ini mendapatkan reaksi dari hakim lalim ini. Oleh karena ketekunannya, oleh karena kegigihannya, oleh karena bertekad bulat dan memusatkan perhatiannya kepada perkaranya untuk dibela oleh hakim lalim ini. Sehingga dia mendapatkan reaksi dari tekad bulatnya, dari kesungguh-sungguhannya. Kira-kira saudara mendapatkan pelajaran untuk saudara simak, untuk saudara lakukan sepanjang minggu ini. Menurut kita udah terlalu berat yang kita rasakan. Dan kita tidak mendapatkan perhatian dari atasan kita, dari siapapun saudaraku yang kita rasakan. Amin. Tapi lihat saudaraku bagaimana kegigihan, bulat tekad dan kesungguh-sungguhan yang dilakukan janda ini, wanita ini untuk membela perkaranya. Sehingga saudaraku, hakim itu bereaksi. Dan dia tidak tahan lagi. Dan dia saudaraku memberikan permintaan kepada janda ini.
Saudaraku, mari kita lihat saudaraku firman Tuhan dari Lukas 18 ayat 7. Kemudian Tuhan berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Nah, untuk mengajar kita cara menghadapi Allah, Yesus membandingkan dia dengan hakim yang lalim itu. Dan menyatakan kepada kita bahwa seperti hakim itu menolong sang wanita, demikianlah Allah membenarkan orang-orang pilihannya. Amin saudaraku. Nah, jadi datang kepada Tuhan, terus berdoa, naikkan terus permohonan saudara. Kalaupun pandangan Tuhan gak benar kita, gak sesuai, tetapi saudaraku Tuhan melihat kegigihan kita, kebulat tekatan kita, dan kesungguh-sungguhan kita membela perkara kita di hadapan Tuhan. Kalau hakim lalim pun saudaraku dapat mendengar dan memberikan apa yang diminta oleh janda ini, terlebih lagi Tuhan kita. Tapi begitulah gambarannya supaya kita bisa belajar bertekun untuk berdoa, meminta kepada Bapa kita di sorga. Amin saudaraku, haleluya. Nah saudaraku yang kekasih, ada berkat. Amin. Dan berkat itu bukan hanya bagi rohani kita saja. Berkat itu bagi fisik kita, bagi kesehatan kita. Supaya kesehatan kita baik. Kalau baik saudaraku jiwa kita, maka tubuh kita juga baik saudaraku. Ada amin. Mari kita lihat Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Nah saudaraku, Allah sudah menyatakan dirinya kepada bangsa Israel di mata air Mara sebagai Yehova Rafa. Yaitu saudaraku Tuhan penyembuh kita. Amin. Dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat 5. Memberitahukan agar kita tidak melupakan kebaikan Allah. Mari kita lihat saudaraku Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat 5. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali, dan hukum bagi segala, saudaraku, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudaraku yang kekasih, manusia bisa lupa. Amin. Itu gak dosa saudaraku. Saya dan saudara bisa lupa. Tetapi saudaraku Tuhan berkata, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Amin. Karena Tuhan selalu baik. 24 jam dia baik. Memelihara kita, memandang kita sebagaimana anak. Dan keinginannya memberkati kita dan memberikan kita kehidupan. Bukan mencuri yang sudah dia berikan kepada kita. Itu yang dosa saudaraku. Karena kita terus lupa kepada kebaikan Tuhan. Dan kita harus ingat saudaraku. Mulai kita ucapkan firman Tuhan kepada masalah kita. Keuangan kita. Kesehatan fisik kita. Amin saudaraku. 2 kali saya berturut-turut saudaraku mengalami kekurangan kesehatan di dalam tubuh saya. Saya tidak perlu menangis-nangis di hadapan Tuhan, merengek-rengek di hadapan Tuhan untuk meminta kesembuhan saudaraku. Saya tahu penyakit menahun tidak akan diizinkan Tuhan bagi kita.
Karena Tuhan tidak ingin kita terikat kepada obat apapun, saudaraku. Amin. Karena firman Tuhan berkata, oleh bilurnya kita sembuh. Amin, saudaraku. Haleluya. Bukan berarti kita tidak bisa memakai dokter dan saudaraku obat-obatnya. Tapi dahulukan iman kita kepada keselamatan kita. Karena kita ingin, saudaraku, apapun yang diberikan dokter kepada kita, kita terlebih dahulu beriman kepada Tuhan. Supaya apa yang diberikan dokter kepada kita, itu menjadi kesembuhan bagi kita. Apakah obat? Apakah saudaraku yang lain-lainnya? Menurut saya seperti itu, saudaraku. Amin. Haleluya. Dan saudaraku, ini 2 minggu lebih mata saya, saudaraku, tidak enak saya rasa. Diobati semakin saudaraku saya rasakan sakit. Diobati seperti itu. Tetapi saudaraku saya cari kehadiran Tuhan. Karena kehadiran Tuhan itu saya perlukan. Supaya saya bisa menerima obat yang dikasih. Supaya saya bisa menerima dokter yang mengobati saya. Yaitu Philip dan Ribka. Ribka dan Philip. Pertama Ribka, saudaraku. Walaupun dia anak saya. Walaupun dia dokter, saudaraku. Karena saya hamba Tuhan. Saya bisa saja, saudaraku, saya lebih percaya kepada ini, saya lebih percaya kepada ini, saya kurangi iman saya kurangi firman Tuhan. Amin. Nah, kita lihat, saudaraku, Yesaya 53 ayat 5. Nah, melalui Nabi Yesaya Allah memberitahukan kita bahwa putranya dilukai. Mari kita lihat, saudaraku, firman Tuhan ini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya, saudaraku. Amin. Jadi Yesaya 53 ayat 5. Di mana Allah memberitahukan kita bahwa putranya dilukai untuk pelanggaran kita. Dia yang diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dan kita lihat 1 Petrus 2 ayat 24. Ketika Rasul Petrus mengutip ayat ini, dia menulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita mempunyai lebih dari sekedar iman bahwa kita akan disembuhkan kelak bila kita sampai ke sorga. Haleluya, saudaraku, amin. Nah, jadi ada berkat kesembuhan. Baik bagi rohani kita, fisik kita. Begitu juga bagi ekonomi kita. Karena kita adalah keturunan Abraham. Abraham diberkati. Yakub dan Ishak dan Yakub juga diberkati. Maka kita juga, saudaraku, diberkati. Tetapi saudaraku yang kekasih, patuhi apa yang diperintahkan Tuhan. Lakukan ibadahmu dengan sungguh-sungguh. Kerjakan apa maunya Tuhan. Maka segalanya akan ditambahkan kepada kita. Ini dulu firman Tuhan, saudaraku. Minggu depan di mana kita akan mendapatkan topik yang baru. Dan akan saya lanjutkan, saudaraku, firman Tuhan ini minggu depan. Supaya kita semua merasakan kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Mari saudaraku kita bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan sebagai anak, sebagai yang sudah diberkati. Sebagaimana kita memiliki hati Bapa, hati yang penuh sukacita. Sebagaimana rohani kita sudah disembuhkan, fisik kita sudah disembuhkan, dan masa depan kita ada. Dan benar-benar ada disiapkan Tuhan. Lewat pujian ini, saudaraku, kita berharap untuk dapat mengerjakan firman Tuhan ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Segenap jiwa dengan
Katakan hormat dan kuasa. Hormat dan kuasa sekarang Oh, hormat dan kuasa. hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Lebih indah menghormati-Mu Tuhan. Lebih indah menyembah-Mu Tuhan. Lebih indah melayani-Mu Tuhan. Amin. Lebih indah bersaksi tentang apa mau-Mu dalam hidup kami. Lebih indah kesembuhan oleh bilur-bilur-Mu dalam hidup kami. Lebih indah bersekutu denganmu. Lebih indah mencari kerajaan-Mu, kehendak-Mu dalam hidup kami. Daripada mencari emas, perak, dan permata. Walaupun kami membutuhkan selama kami di bumi ini. Oh, berkat materi, namun lebih indah mencari kerajaan dan kebenaran-Mu. Itu sudah terbukti Tuhan. Itu sudah terbukti. Itu sudah terbukti. Sehingga sampai saat ini kami dapat berdiri melayani-Mu, mengasihi-Mu beserta keluarga kami. Ikut takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Oh, haleluya. Inilah kami. Engkaulah yang mengutus kami ke negeri yang Kau pilih Tuhan. Karena apa yang kami minta lebih dari itu, berkat-Mu sudah mengalir bagi kami Tuhan. Haleluya. Tetaplah kami, jiwa kami dan hati kami mencari kebenaran-Mu Tuhan. Siapakah Tuhan bagi kami? Kau adalah Tuhan. Kau adalah juru selamat kami yang menciptakan kami. Kaulah jalan bagi kami sampai ke surga. Tuhan bukan hanya menyembuhkan rohani, tapi fisik kami selama di bumi sampai ke rumah Bapa di surga. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Oh, ya rada rada basi, ya rada rada basi, ya rada rada basana, ya rada rada basi. Roh Kudus, Engkaulah yang membaptiskan kami, memenuhi kami dengan kuasa-Mu. Semua kami penuh
Tuhanlah yang memuaskan batin kami dan jiwa kami. Seperti-Mu Tuhan, seperti firman-Mu, bukan seperti manusia, bukan seperti dunia, tapi seperti-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada Haleluya. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala usaha keluarga kami, segala pelayanan keluarga kami, semua benar di hadapan-Mu Tuhan, dan membuat kami semakin rindu dan menyala untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau adalah segalanya bagi kami. Dalam segala tindakan, perbuatan, sikap, hati dan pikiran, pandangan, bahkan masa depan kami. Bahkan kami takut akan Engkau dan gentar pada firman-Mu Tuhan. Dan ini keputusan yang kami ambil setiap hari untuk melangkah maju dan untuk menjalani hidup selama kami di bumi ini. Dan Tuhan telah memberikan kuasa kepada kami, baik kepada keluarga kami. Kuasa memberkati kami. Jadi apapun yang sedang ada di tangan kami, dan apapun yang sedang rencana baik masa depan yang kami jalani, jangan kami takut berjalan dan melangkah, baik bertindak dan mengerjakan, karena Tuhan telah memberikan kuasa untuk menggenapi janjinya kepada kami, baik kepada keluarga kami. Kami mau Tuhan mencari-Mu, dan kami mau Tuhan melakukan firman-Mu. Kami mau Tuhan mengikuti kehendak-Mu. Kami mau memberikan hidup kami, seumur hidup kami kepada-Mu Tuhan. Yang kami cari Engkau adalah Engkau dan firman-Mu, bukan emas, perak dan permata. Walaupun kami butuh uang, walaupun kami perlu uang, tetapi kami tetap percaya kepada berkat Tuhan yang menjadikan kami kaya. Jikalau jiwa kami baik, Tuhan yang menjanjikan kemakmuran bagi kami, maka Tuhan mengarahkan pandangan kami ke jalan-jalannya, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, bahwa berkelimpahan ini sudah Engkau berikan kepada kami. Bukan hanya Engkau janjikan, tetapi sudah Engkau berikan di depan kami. Dan berkat itu sudah ada di depan kami. Biarlah kami Tuhan hidup seperti orang yang diberkati. Seperti orang yang beriman. Seperti orang yang percaya. Sebagaimana anak Tuhan, anak yang patuh dan hormat kepada Bapa di sorga, yang tetap menjaga kekudusan dan kesucian Bapa yang sudah dipercayakan kepada kami. Sekalipun kami bekerja di dunia ini, diperhadapkan dengan dua pilihan, sulit untuk kami pilih, tetapi kami tetap memilih taat pada firman Tuhan. Itu jauh lebih menguntungkan bagi rohani kami. Terima kasih Tuhan, Tuhanlah yang memberkati semua yang bekerja keras, semua yang berdoa, semua yang sudah melayani, semua yang sudah mempersiapkan, baik itu waktu, pengorbanan yang lain-lainnya, baik fisik,
baik juga keuangan kami yang sudah kami persiapkan, untuk kami korbankan, untuk kami persembahkan, dan untuk kami kembalikan sebagai milik-Mu. Karena firman Tuhan berkata, kami harus belajar terus melakukan firman Tuhan. Dan kami harus terus tinggal di dalam firman Tuhan, supaya kami dapat mengalami berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkatiku, baik anak-anak, baik juga Gusni, begitu juga Meme. Doa umat-Mu dan pelayan-Mu tetap tertuju kepada kami. Karena kami perlu doa mereka, dukungan mereka secara rohani. Terima kasih, haleluya Tuhan. Baik juga Tuhan yang melayani di altar, begitu juga Tuhan di mana saya akan melayani di kebaktian kedua. Tuhan sudah menyatakan kuasa dan mujizatnya di kebaktian pertama, maka itu juga dinyatakan Tuhan di kebaktian yang kedua. Kami pulang bersama dengan-Mu, dan kami serahkan Tuhan lingkungan kami, baik juga pemerintah daerah ini. Tidak lupa kami berdoa sepanjang minggu ini untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Lindungilah mereka. Darah Yesus membungkus membalut kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus maut kematian, baik kuasa kegelapan, roh jahat di udara, roh pemberontakan keluar Kostan Pribu, tinggalkan perjalanan kami, baik keluarga kami, dalam nama Tuhan, demi nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan, roh perselingkuhan, perceraian, tinggalkan keutuhan keluarga, suami istri, di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Pencuri perampok, tinggalkan damai sejahtera, dalam nama Tuhan. Tinggalkan masa depan yang sudah disiapkan Tuhan bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya, amin. Kita angkat tangan kita, mari kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita. Kita katakan 3 kali amin, 1, 2 ya. Amin. Amin.